Halo semuanya, perkenalkan aku Iin, angkatan 21 dan sekarang diamanahi untuk menjadi tentor Matematika 3. Di sini aku akan membahas jawaban soal UTS Matematika 3 tahun 2022. Nah, di sini ada soal A dan soal B. Langsung aja kita ngerjain yang soal A. Soal yang pertama itu disuruh membuktikan persamaan tersebut eksak. Nah, untuk membuktikannya itu jika turunan M terhadap turunan Y sama dengan turunan N terhadap X, maka persamaan tersebut eksak. Nah, dilihat nih, yang M itu yang mana, yang N itu yang mana. M itu yang di depannya DX, N itu yang di depannya DY. Nah, maka langsung saja M-nya kita turunkan terhadap Y. Di sini, kalau kita lihat, yang variabelnya Y kan cuman yang 3 ini. Maka kalau diturunkan itu menjadi 3, dan 2x pangkat 3 ini kalau diturunkan terhadap Y itu kan 0 ya. Jadinya turunan M terhadap Y itu kita dapat 3. Terus turunan N terhadap X itu di sini juga yang variabelnya X, ya variabelnya X itu cuman ini, kalau diturunin juga hasilnya 3. Nah, maka karena turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X sama, maka persamaan tersebut eksak. Selanjutnya, soal yang B juga sama disuruh nentuin eksak atau enggak. Berarti M-nya kan yang ini, N-nya yang ini. Langsung aja kita turunin M terhadap Y. Nah, di sini kan E-nya itu pangkat Y, terus di sini juga ada Y. Maka di sini kita menggunakan turunan perkalian. Jadi turunan 2x E pangkat Y itu dikali Y pangkat 4 ditambah 2x E pangkat Y dikali turunan Y pangkat 4. Itu hasilnya ini. Baru ini juga diturunin terhadap Y, jadinya 6x Y kuadrat ditambah 1 itu dari turunan Y. Baru didapat ini hasil turunannya. Kemudian yang N juga kita turunin lagi terhadap X. Nah, ini langsung aja ya, kayak turunan biasa dapatnya segini. Ini kalau dilihat-lihat tidak sama kan nilai antara kedua ini, otomatis persamaan tersebut tidak eksak. Karena turunan M terhadap Y-nya tidak sama dengan turunan N terhadap X. Oke, langsung aja. Ini kalau misalnya dari penjelasan video akademikku ini kurang bisa kalian mengerti, kalian bisa PC aku atau nanya aku. Langsung aja lanjut ke soal 2. Soal 2 di sini disuruh selesaikan persamaan dengan metode faktor integrasi. Nah, caranya gimana? Caranya, persamaan tersebut harus dibuat dalam bentuk ini nih, dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Setelah dibuat persamaannya dalam bentuk ini, kita menghitung faktor integrasinya. Faktor integrasi itu E pangkat integral dari px-nya ini. Si px-nya ini kita integralkan terhadap x. Baru kita mengalihkan faktor integrasi ini ke dua ruas. Nih, pada kedua ruas. Baru nanti setelah dikalikan kita mendapatkan persamaan Y kali faktor integrasi sama dengan integral FI kali QX dx. Nah, kalau dilihat dari soalnya ini kan soalnya ya, tapi di sini dy per dx-nya itu ada koefisiennya 1 min x kuadrat. Maka bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk ini. Nah, caranya semua ruas itu dibagi 1 min x kuadrat, supaya nanti jadinya dy per dx. Nah, setelah kita bagi dengan 1 min x kuadrat didapat dy per dx, terus dikurang x
per 1 min X kuadrat kali Y sama dengan sama dengan ini. Nah, P-nya itu berarti kan ini ya, setelah dx, maka P-nya itu yang ini. Min X kuadrat 1 min X kuadrat. Yang ini P-nya, Px-nya dan Qx-nya yang ini. Nah, ini Qx-nya. Baru kan yang kedua kita ngitung faktor integrasinya. Nah, itu E dipangkat integral dari Px. Maka si Px ini harus kita integralkan. Nah, di sini kita integralkan, ini pakai cara permisalan substitusi U ya. Nah, kita anggap U-nya di sini 1 min X kuadrat, baru du per dx-nya atau turunan U terhadap X-nya itu min 2X. Nah, maka dx-nya di sini du per min 2X. Nah, di sini karena udah kita misalkan 1 min X kuadrat U, maka 1 min X kuadrat kita ganti jadi U, dan dx-nya kita ganti jadi yang ini, du per min 2X. Nah, ini kan bisa dicoret ya, X-nya, sisanya min 1 dibagi min 2. Nah, jadinya kan 1/2. Nah, itu langsung aja kita pindahkan ke depan 1/2-nya, tinggal integral 1/U du. Itu kan kalau diintegralin itu ln U. Nah, U-nya kita ubah lagi ke yang awalnya, karena U ini kan permisalan dari 1 min X kuadrat, maka ini dia hasil integralnya. Nah, FI tadi kan E pangkat integral si Px dx, maka E pangkat 1/2 ln 1 min X kuadrat. Nah, persimaan. Nah, sifat logaritma natural, jadi yang di depannya ini bisa kita pindahkan ke sini tapi jadi pangkat. Pindahkan tapi jadi pangkat ya, ini sifat logaritma natural ya. Nah, jadinya E pangkat ln 1 min X kuadrat pangkat 1/2. Nah, E sama ln ini bisa dicoret. Jadinya 1 min X kuadrat pangkat 1/2. Baru si faktor integrasi ini kita kalikan ke 2 ruas. Ke yang ini nih, kita dapat persamaan ini ya. Kalau kita kalikan ke 2 ruas, persamaannya tuh jadi bentuknya ini. Maka persamaannya Y kali FI, integral ini, baru Y-nya dikali FI itu 1 min X kuadrat pangkat 1/2. Nah, di sini juga sama. Qx-nya kita kali dengan FI. Nah, baru kan ini 1 min X kuadrat 1/2 nih kita bagi 1 min X kuadrat. Dapatnya kan ini. Baru ini kita integralin. Nah, cara nyelesain integral ini kita pakai sifat bentuk integral yang ini. Ini ada di PPT ya, biasanya tuh dibagi PPT. Nah, itu tuh banyak tuh dikasih penyelesaian-penyelesaian bentuk integral. Nah, kita pakainya bentuk yang ini. A-nya itu berarti yang satu, ya min X kuadratnya ya min X kuadrat. Nah, penyelesaiannya itu sama dengan arcus sin X per A tambah C. Berarti kalau dilihat dari bentuk yang ini, arcus sin X per A. A-nya kan 1, jadi X per 1 ya X, baru plus C. Nah, baru Y-nya sama dengan arcus sin X plus C dibagi si ini. Ini kan pangkat 1/2 itu artinya akar ya, akar dari akar 2, ya, akar kuadrat maksudnya, dari si 1 min X kuadrat. Kan di soal tadi untuk nim genap, X-nya diganti jadi 0 dan Y-nya 2. Maka di sini kita masukin aja Y-nya 2, terus X-nya 0, kita masukin aja. Arcus sin 0 itu 0, terus plus C, C-nya dapatnya 2. Nah, ini juga sama ya, kita masukin aja Y-nya 2, X-nya 0,5, terus dihitung-hitung, dapatnya C-nya segini ya.
Tapi kan biasanya nggak disuruh bawa kalkulator ya, jadi kalian bisa aja sampai bentuknya tuh segini aja, karena susah ya dihitung manual. Nah, karena udah dapat C-nya segini dan segini, nah langsung aja persamaan ini kita ubah nilai C-nya, berarti arccosin X tambah 2 per ini. Nah, itu hasilnya. Baru kita lanjut ke soal yang B. Nah, soal yang B ini disuruh menyelesaikan persamaan diferensial. Kalau kita lihat di sini, ini kan Y double aksen ya, tambah Y aksen atau ini Y, ini turunan kedua ya. Berarti ini kan persamaan linear order 2 karena di sini bukan sama dengan nol, tapi sama dengan 2x, maka ini nggak homogen persamaannya. Nah, penyelesaiannya itu adalah dengan cara YH ditambah YP. Nah, kalau YP ini dia itu bentuk khusus, tapi kalau YH ini bentuk umum persamaan homogen yang sama dengan nol itu. Jadi YH-nya itu si ini disama dengankan nol. Nah, YP itu bentuk khusus dari yang si 2x ini. Nanti kita nyari dulu YH-nya. YH-nya kan berarti yang ini ya. Terus kita ubah jadi lambda kuadrat tambah 2 lambda min 8 sama dengan nol. Terus kita nyari akar persamaannya dan didapat akar persamaan yang pertama dan yang kedua. Ternyata hasilnya nggak sama kan. Lambda satunya tidak sama dengan lambda 2 dan keduanya real. Maka kita menggunakan persamaan YH tuh yang ini. Nah, ini juga ada di PPT ya. Biasanya dibagiin. Nah, ini dia. Kita makainya yang ini. Lambda satunya nggak sama dengan lambda 2, maka Y-nya pakai persamaan yang ini. Kalau sama, pakainya yang ini. Oke, berarti kan C1 E pangkat min 4X tambah C2 E pangkat 2X. Nah, baru kita nyari YP-nya. YH-nya udah dapat nih, sekarang nyari si YP. Nah, YP itu bentuk khusus dari si 2X ini. Misalnya kita anggap 2X itu R sama dengan 2X. YP-nya itu, kenapa di sini AX plus B? Nah, ini juga ada dijelasin di PPT. Nah, yang ini. Burem banget. Nah, tadi kan bentuknya 2X ya. Ini ya, sama kayak yang bentuk kedua ini, 2X cuman dia pangkat 1. Nah, hasilnya itu untuk YP-nya itu, eee, dia itu ini, X-nya itu semakin lama tuh pangkatnya dikurang 1, jadi semakin menurun. Maka mana tadi? Nah, si 2X ini kita jadikan AX plus BX pangkat 0. Jadinya B kan, jadinya YP-nya itu AX plus B. Nah, baru YP-nya ini kita turunin terhadap X, dapatnya A. Terus kita turunin lagi yang kedua kalinya dapatnya 0. Kenapa kita turuninnya sampai turunan kedua? Karena persamaan di sini cuma sampai turunan kedua. Baru baru yang ini kita masukin ke persamaan yang di soal tadi. Nah, Y double aksennya itu 0 ditambah 2Y aksen, Y aksennya itu A jadinya 2A min 8Y, Y-nya itu masukin YP, AX plus B, terus ini kita kalikan, dapatnya segini. Nah, di sini itu yang koefisiennya, yang variabelnya X, itu kan ini ya. Nah, maka min 8A sama dengan 2, ya kan? Jadi min 8A sama dengan 2, A-nya dapat min 1/4. Nah, si ini kan konstanta ya. Di sini kan 0 ya, konstantanya di sini 0. Maka 2A min 8B sama dengan 0. Nah, baru dapat B-nya min 1/16. Nah, baru dapat YP-nya sama dengan
tadi AX plus B, A sama B-nya kita ganti, A-nya min 1/4, jadi min 1/4 X, min 1/16. Nah, untuk bentuk akhirnya, kan tadi udah dibilang ya, Y sama dengan YH tambah YP, maka Y itu sama dengan YH-nya yang ini, C1E pangkat min 4X tambah C2E pangkat 2X, plus YP-nya yang ini, min 1/4X min 1/16. Jadi itu hasil akhirnya. Baru soal B, lagi soal yang kedua. Di sini juga sama ya, disuruh nyelesain persamaan diferensial, tapi di sini tuh diketahui nilai awalnya, yaitu Y0-nya sama dengan 0 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, di sini juga persamaan linear orde 2 tidak homogen. Karena di sini bukan sama dengan 0 ya, tapi sama dengan sin 2x plus cos 2x. Kita selesaiinnya sama kayak yang tadi lagi. IH-nya itu yang ini, nah ini YH-nya, terus kita ubah jadi lambda kuadrat tambah 2 lambda tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kan menyelesaikannya itu nggak bisa kayak yang tadi ya, yang ini. Jadi kita pakainya rumus yang min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu rumusnya. Nah, ini kayaknya kalian semua udah pada tahu ya, jadi tinggal masukin aja A-nya, B-nya, sama C-nya. Kan di sini min 2B, min B, B-nya itu kan 2, makanya min 2. Nah, kayak gitu. Terus kita dapat, di sini akarnya -36. Kayaknya kalian juga pasti udah diajarin kalau akarnya -36, maka min satunya itu kita ganti jadi I kuadrat. Jadinya 36 dikali I kuadrat. Baru kan akar dari 36 itu 6, akar dari I kuadrat itu I, dapat 6I dibagi 2, 3I. Di sini 3I, terus min 2 bagi 2, min 1. Jadi min 1 plus min 3I. Karena kita dapat akar persamaannya seperti ini, maka kita ubah YH-nya itu jadi yang ini. Ini juga ada di PowerPoint ya, PPT kalian. Nah, yang ini nih. Jadi persamaan pertamanya itu, jadi akar persamaan yang pertama itu alfa tambah ini. Nah, ini ya, kita pakainya persamaan yang ini. Karena bentuknya tadi sama kayak yang ini. Nah, alfanya itu berarti kan min 1 ya. Jadinya E pangkat, karena di sini alfa X berarti min X, karena alfanya min 1, min X. Terus di sini C1 cos 3X. Ini, yang ini. 3X plus C2 sin 3X itu untuk persamaan YH-nya. Terus baru kita nyari YP. YP-nya itu kan berarti bentuk khusus dari sin 2X plus cos 2X. Nah, bentuk khususnya itu yang mana? Itu juga ada di PowerPoint kalian. Jadi kalian harus ngafalin ya. Nah, bentuk khususnya ini K cos WX, K sin WX itu ini. K cos WX tambah M sin WX. Nah, berarti kan A sin 2X ditambah B cos 2X. Nah, semisal R-nya itu cuman sin 2X aja ya. Nggak ada cos 2X-nya ini nggak ada. Nanti YP-nya tetap full dari sini, tetap A sin 2X plus B cos 2X. Terus atau enggak nanti juga nggak ada sin 2X-nya, tapi cuman ada cos 2X si R-nya. Nah, YP-nya juga itu ini. Nah, kalau ditambah juga sin 2X tambah cos 2X, YP-nya juga yang ini.
Nah, baru kita turunin tuh. Nah, turunin biasa, sin itu turunannya kan cos, tapi di sini depan X-nya ada 2 maka, 2-nya kita kalikan 2A cos 2X. Nah, kalau turunan si cos kan min sin, jadi sini min 2B sin 2X. Nah, turunan keduanya juga sama ya caranya. Baru tuh si 3 ini kita masukkan ke bentuk awal yang soalnya tadi. Baru kita masukkan, terus kita kalikan. Nah, didapat persamaannya ini. Nah, di sini yang sama-sama sin 2X, itu kan 6A min 4B. Karena sama-sama sin 2X, di sini variabelnya, di sini koefisiennya itu 6A min 4B, di sini koefisien dari sin 2X itu kan 1, berarti sama dengan 1. 6A min 4B sama dengan 1. Terus si cos 2X-nya juga 6B plus 4A sama dengan 1. Ya, baru kita diselesaikan pakai eliminasi atau substitusi, dapatnya B-nya 1/26, B-nya 1/26, terus si A-nya 5/26. Nah, baru YP-nya kan ini ya persamaannya A sin 2X plus B cos 2X, terus kita ganti aja A sama B-nya. Jadinya 5/26 sin 2X tambah 1/26 cos 2X. Baru Y-nya itu sama dengan YH tambah YP. YH-nya tadi yang ini, YP-nya yang ini. Udah tinggal dijumlahin aja dapatnya ini. Cuman kan tadi di soal dia ada nilai awalnya. Jadi kita harus masukin nih nilai awalnya supaya kita bisa dapat C1 sama si C2-nya. Nah, kalau yang pertama kita ubah Y0-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0. Maka di sini karena X sama dengan 0, jadinya E pangkat 0, baru C1 cos 3X, jadinya C1 cos 0, C2 sin 0, dan seterusnya. E pangkat 0 itu kan 1, C1 cos 0 itu kan C1, C2 sin 0 itu kan 0, ini juga 0. Nah, ini kan C cos 0 itu kan 1, jadinya 1/26, maka C1 sama dengan min 1/26. Nah, yang kedua itu kan Y akse 0 sama dengan 0, maka persamaan ini, yang ini kita turunin dulu. Nah, yang E pangkat min X kali cos ini, yang kali ini kita gunakan juga perkalian turunan. Nah, jadi turunan si E pangkat min X dikali ini, baru ditambah E pangkat min X dikali turunan si yang dalam kurung ini. Nah, turunan dari E pangkat min X itu kan min E pangkat min X dikali C1 cos 3X tambah C2 sin 3X. Baru ditambah E pangkat min X dikali turunan si dia ini. Turunannya kan min 3 C1 sin 3X tambah 3C2 cos 3X. Baru turunan si ini juga sama turunan si ini. Dapatnya ini dan ini. Kalau udah hitung turunannya tinggal dimasukin aja Y-nya sama dengan 0 dan X-nya itu 0. Nah, baru dapatnya min C1 tambah 3C2 tambah 5/13. C2 dapatnya ini, min 11/78. Baru C1 sama C2 udah dapat, masukin aja ke persamaan yang ini. Kita masukin Y sama dengan E pangkat min X. Nah, si C1-nya min 1/26 ini ya, min 1/26 cos 3X. Terus C2-nya min 11/78. Jadinya min 11/78 sin 3X ditambah si YP-nya tadi. Jadi udah selesai soalnya.
Jadi poin pentingnya itu kalian harus hafal ya bentuk-bentuknya yang ini, sama yang ini, sama, beberapa sifat beberapa bentuk integralnya itu dihafalin, kayak yang tadi tuh yang ini nih, Arcus ini, sin, ini dihafalin bentuk-bentuk umumnya. Hmm. Udah sih segitu aja, semoga kalian bisa mengerti apa yang aku jelasin, dan kalau memang tidak jelas kalian bisa nanya lebih lanjut nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.